Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Dance Mr. Horror. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah Sewu Dino part 9, lanjutan dari part 8. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar saya semangat untuk terus upload video untuk kalian semua. Langsung saja kita mulai ceritanya. Trio bapak-bapak berlari ngos-ngosan di tengah malam menuju rumah Pak Kades. Namun, baru setengah jalan, mereka berhenti, lupa dari siang belum makan, sehingga lemas dan kehilangan tenaga. "Woi, ayo woi," Sulkan memberi semangat. "Gendongin aku kan," rengek Tarno. "Aku juga, aku gendong di belakang wae," timpal Tarjo. "Halah, ya wes, aku tak tahan dulu," ucap Sulkan sambil berjalan cepat mendahului. Tarjo dan Tarno masih beristirahat. Keduanya membungkuk sambil memegang lutut. Saking lelahnya, mereka sampai duduk selonjoran, bersandar pada sebuah pohon besar. Sulkan sudah semakin jauh, tetapi mereka masih leha-leha. Kepala Tarjo seperti kejatuhan sesuatu. Ia menyentuhnya, ternyata hanya air. "Gerimis noh, ayo ndang mangkat, keburu basah kuyup kita nanti." "Endi toh, ora udan kok." "Mana sih?" "Enggak hujan kok." Tarjo melihat ke arah langit, menunggu siapa tahu ada air yang menetes lagi. Lalu tetesan air jatuh tepat ke pipinya. Kali ini Tarno juga kejatuhan air. Namun keduanya merasa heran, karena memang tak ada tanda-tanda akan turun hujan. Langit malam terlihat cerah dan bertaburan bintang. Penasaran, Tarno melihat ke atas pohon, khawatir jika kejatuhan kotoran hewan. Namun, ia langsung tercengang setelah tahu ada Wigati yang nangkring di sana sambil mengayunkan kedua kakinya. Wigati tersenyum menyeringai ke arah Tarno. Dengan cepat, lelaki itu menundukkan kepala. Bukan hujan, Jo, bukan hujan, tapi air liur," ucap Tarno gemetaran dan terbata-bata. "Air liur apa?" "Liur sarang burung walet." Tarjo masih belum paham juga. Dengan takut-takut, Tarno menuju ke arah atas. Disitulah Tarjo langsung mendongak dan langsung melompat memeluk sahabatnya. Wigati!" Keduanya berteriak kencang. Hendak bangun pun terasa sulit. Saat sudah mampu berdiri, langsung berlari kocar-kacir. "Ayo tak gendong, Pak Le," ucap Wigati dengan tawa khasnya. Di rumah Pak Kades, Sulkan sudah duduk santai dengan hidangan seteko kopi hitam. Berkali-kali ia menyeruputnya, sesekali mengobrol dengan Pak Kades. Kemudian, dari kejauhan, terlihat Tarjo dan Tarno berlari kencang menuju ke arah mereka. Pak Kades merasa keheranan, langsung bertanya pada keduanya. Wajah Tarno dan Tarjo sangat pucat, gemetaran dan ketakutan. Terbata-bata mereka menjelaskan apa yang baru saja terjadi. "Salah sendiri diajak cepat ndak mau. Sudah tahu tengah malam," ledek Sulkan. Sudah, ayo masuk. Kalian menginap di sini saja dan ceritakan semuanya," ucap Pak Kades. Pak Kades langsung tanggap dengan laporan trio bapak-bapak. Bahkan di pagi buta, ia bersama perangkat desa datang ke surau untuk menemui Sudiman. Para perangkat desa mengajukan beberapa pertanyaan kepada Sudiman. Ya, sudah bisa ditebak, tentu jawabannya hal ngawur dan tidak nyambung. Namun, Pak Kades dengan sabar telaten membuat Sudiman merasa nyaman. "Jadi, selama ini Pak Sudiman bercita-cita ingin jadi orang kaya?" tanya Pak Kades. "Oh ya jelas, jadi orang kaya, dadi wong sugih." Pak Kades manggut-manggut, lalu mulai bertanya lagi. "Kalau begitu, apa dengan cara mengambil tali itu bisa jadi kaya raya?" Sudiman terdiam beberapa saat, kemudian tertawa cengengesan. Ia melihat tali-tali itu tanpa menjawab. Sekarang Pak Sudiman sudah jadi kaya. "Iya, dan Wigati senang dan anak-anakku lain juga bahagia." Pak Kades terlihat mulai menyimpulkan sesuatu. Dibantu oleh trio bapak-bapak dan perangkat desa, mereka semua membawa Sudiman ke balai desa. Pak Kades menjelaskan panjang lebar
bahwa untuk sementara waktu Sudiman hanya dibuatkan tempat tinggal sementara di tanah kosong belakang balai desa, sampai mereka berhasil menemukan yayasan atau donatur yang bisa membantu Sudiman untuk berobat. Karena kegilaannya ia ini sudah dianggap pada tingkat paling takut. Setidaknya dengan begitu, Pak Kades bisa meminta orang terus menjaga dan mengawasinya. Satu masalah berhasil ditemukan solusinya, tetapi datang lagi masalah baru. Entah dari mana, sebuah mobil sedan memasuki desa itu. Sekonyong-konyong itu adalah si dukun cangkring. Gayanya sudah seperti orang kota, tapi sayangnya tampangnya itu tidak mendukung. Ki Wereng turun di depan balai desa. Semalaman penuh menempuh perjalanan membuat baju kebangsaan serba hitam yang sudah kusut. Semua orang menatap heran ke arahnya. Ki Wereng bertanya dengan santun di mana rumah Juragan Adang. Setelahnya ia berpamitan dan tak lupa mengucapkan rasa terima kasih. Walaupun penampilannya aneh, semua orang yang ada di sana tak tahu bahwa ia adalah seorang dukun. Malah mereka beranggapan bahwa Ki Wereng adalah salah satu kerabat jauh almarhumah Bu Sukma. Juragan Adang yang tiba-tiba menjadi penyendiri selepas kepergian Bu Sukma kini kembali semeringah atas kedatangan Ki Wereng. Namun lelaki itu masih takut-takut jika identitas Ki Wereng diketahui oleh Abidin. Keduanya langsung membuat siasat dengan dalih bahwa Ki Wereng adalah salah satu kerabat jauh Bu Sukma. Abidin tentu tak curiga, justru merasa senang karena bapaknya tak lagi sendirian di rumah. Karena saat ini dirinya dan Ujang disibukkan dengan mengurus banyak pekerjaan di perkebunan. Kamu tahu siapa orang yang sudah membakar jimat-jimat itu? Tanya Ki Wereng kepada Juragan Adang saat tengah berduaan saja. Saya tahu orangnya, Ki. Dia adalah Liwon. Gara-gara dia, istri saya meninggal. Kalau saja lelaki itu tidak mencuri jimat yang jenengin beri, pasti Sukma masih hidup. Ki Wereng tersenyum, merasa senang, karena ia paham pasti akan lebih mudah untuk mempengaruhi Adang. Padahal ia sendiri pun paham bahwa Bu Sukma tiada bukan akibat ulah Palik Liwon, melainkan akibat para dayang desa yang tidak suka jika jimat itu ada di desa ini. Kenapa tidak kamu buktikan saja, Adang, agar lelaki itu tak lagi mendapatkan kepercayaan di desa ini dan di desa manapun. Seandainya saya bisa, Ki, itu sangat mudah. Biar ku bantu, ucap Ki Wereng sambil membisikkan banyak hal ke telinga Adang. Keesokan harinya, tak ada angin, tak ada hujan. Juragan Adang mengajak Abidin untuk menemui Pak Kades dan beberapa perangkat desa ke balai desa. Kedatangan Juragan Adang pastinya disambut hangat, terlebih setelah orang-orang itu tahu bahwa Juragan Adang memiliki niatan yang baik untuk meminta maaf kepada Pak Liwon dengan didampingi oleh perangkat desa. Pak Kades mengutus Senden atau Kasun, ketua dusun, dan juga beberapa perangkat desa lain untuk menemani Juragan Adang serta Abidin berkunjung ke rumah Pak Liwon. Setibanya di sana, kedua belah pihak dengan legowo mengatakan bahwa sudah saling memaafkan. Namun, rencana yang sebenarnya baru akan dimulai. Sebab, Ujang dan Ki Wereng diam-diam menyelinap masuk ke rumah Pak Liwon dan sengaja meletakkan sesuatu tepat di kamar Ki Wereng. Lalu, dengan kekuatan ilmu hitamnya, Ki Wereng menyerang Pak Liwon yang masih tanpa kesiapan. Lelaki parubaya itu tiba-tiba merasakan pusing yang teramat. Jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Sekejur tubuhnya pun mulai terasa panas, seperti terbakar. Sebenarnya, ia merasa sudah tidak tahan, tetapi masih menghormati tamu yang ada di sana. Namun, Pak Liwon sudah tak sanggup lagi menahan rasa sakitnya. Cepat-cepat ia berpamitan untuk masuk ke dalam kamar. Saat sudah di dalam kamar, bahkan tak sempat menutup pintu, Pak Liwon sudah termenggelepar di lantai. Sekali lagi, Ki Wereng memanfaatkan ilmu hitamnya dengan mengirimkan angin kencang untuk menutup keras pintu kamar Pak Liwon. Semua orang yang ada di sana merasa terkejut sekaligus khawatir, karena Pak Liwon tak kunjung keluar kamar. Mereka pun bergegas menyusul, sangat panik melihat keadaan Pak Liwon. Berbeda jauh dengan Juragan Adang. Selain berpura-pura simpatik, ia memainkan skenario yang baik. Lihat,
Bungkusan apa itu yang ada di kolong tempat tidur si Liwon? Jangan-jangan itu yang membuatnya kesakitan, ucap Juragan Adang. Beberapa orang bergegas memeriksanya, langsung terkejut saat melihat isi di dalamnya. Dan ternyata adalah tanah kuburan, foto Bu Sukma dan juga boneka berbentuk pocong. Astagfirullah, ya Allah. Padahal aku sudah meminta maaf, bahkan menghapus semua prasangka buruk padamu Liwon. Tapi kenapa begini? Sebenarnya ada dendam apa kamu dengan keluarga kami? Pak Liwon masih belum bisa berbuat apa-apa. Ia semakin merasakan kesakitan yang merajam. Parahnya, orang-orang itu percaya dengan ucapan Juragan Adang, termasuk Abidin. Dengan begitu tega, mereka meninggalkan Pak Liwon seorang diri dengan kondisi yang masih kesakitan. Sebenarnya, Abidin berdiam diri di sana untuk beberapa saat, menatap nanar ke arah Pak Liwon, bahkan hendak membantu lelaki itu untuk berbaring ke ranjang. Namun, Juragan Adang menyeret Abidin secara paksa dan membawanya pergi dari sana. Bahkan, hingga larut malam, Pak Liwon yang memang hidup sebatang kara masih menahan segala kesakitan yang merajam. Ia mampu menahan semuanya untuk tidak berteriak, karena tak ingin membuat pertikaian antara warga desanya dengan warga dari desa Juragan Adang. Pak Liwon hanya terdiam, pasrah dan ikhlas. Hatinya tak berhenti berdoa, beristighfar, dan bersolawat. Tiba-tiba saja, sosok Wigati datang dengan rupa ayunya. Ia duduk di hadapan Pak Liwon tanpa berkata apa-apa. Wigati terus menatapnya dan tersenyum ke arahnya. Penglihatan Pak Liwon sudah semakin berkurang. Matanya sudah hampir tertutup rapat. Tubuhnya pun bertambah lemas. Tetapi ia berusaha untuk terjaga demi melihat Wigati. Setelahnya, Pak Liwon tak tahan lagi. Tubuhnya semakin lemas. Telapak tangan dan kakinya terasa dingin. Tubuhnya kalah. Sekarang sudah limbung tak berdaya. Keringat dingin lelaki parubaya itu sudah mengucur deras. Tubuhnya gemetaran, masih mencoba menahan rasa sakitnya. Sesekali terpejam, lalu berusaha untuk terjaga, bahkan sampai mendelik, bersusah payah agar kedua kelopak matanya tetap terbuka. Tepat di hadapan Wigati, dalam diam, Wigati dengan setia menungguinya, tak mengganggu dan juga tak berbuat usil. Tak lama kemudian, terdengar suara gemericikan, seperti suara gelang kaki. Namun, setelah didengarkan lagi, itu bukan sekedar ada suara gelang kaki, karena setelahnya disusul dengan suara ringkikan kuda. Kau meminta mereka untuk apa? Pak Liwon berusaha payah bertanya kepada Wigati dengan begitu terbata-bata. Bibirnya terlihat semakin pucat dan kering. Tenggorokannya pun terasa tersekat. Sudah sulit baginya untuk mengeluarkan suara. Wigati hanya mengangguk-angguk. Kemudian samar-samar ia terlihat pergi dan meninggalkan Pak Liwon seorang diri. Dalam waktu cepat, seisi kamar sudah penuh sesak dengan orang-orang berpakaian kerajaan, lengkap dengan seorang kakek tua yang pernah lihat ketika menolong mendiang Bu Sukma dulu. Entah mengapa, kamarnya yang sempit terlihat berubah menjadi ruangan luas yang dipenuhi dengan pilar-pilar besar serta banyak ukiran khas kerajaan. Pak Liwon sangat sadar bahwa dirinya sedang dibawa ke dalam dimensi lain. Semua makhluk yang ada di sana hanya menatapnya datar. Berbeda dengan sosok kakek itu, ia berjalan mendekatinya sambil membawa tongkat berkepala ular. Kakek itu menghentakkan tongkatnya sebanyak 3 kali, kemudian membungkuk dan menyentuh dahi Pak Liwon. Sebuah keajaiban, karena semua rasa sakitnya lenyap. Tubuhnya kembali berenergi dan terasa begitu ringan. Pak Liwon langsung beranjak, berkali-kali mengucapkan rasa terima kasih. Hatur sembuh nuwun Kisanak. Tidak leh, bukan padaku, tetapi kepada Tuhan yang biasa kau jadikan tempat untuk meminta. Aku hanya perantaranya saja, jawab kakek itu. Nje, ucap Pak Liwon dengan menundukkan kepala.
Tak lama, suara gemerincing, delman suara tapak kaki dan ringkikan kuda terdengar semakin keras saja. Dengan cepat, Pak Liliwan sudah berpindah tempat. Kalau ini, ia sudah berada di sebuah halaman istana yang sangat luas. Seorang prajurit berbadan kekar mempersilakan untuk naik ke dalam. Kereta itu kosong. Hanya ada seorang kusir yang tersenyum ramah padanya ketika ia masuk. Entah kemana kereta itu akan membawanya. Pak Liliwan diajak berkeliling. Kali ini suasananya sungguh sangat berbeda. Ia berada di sebuah tempat galian dan pertambangan batu. Di sana ada banyak orang yang tengah dipekerjakan. Pak Liliwan begitu terkejut karena dengan mata kepalanya sendiri ia melihat sosok Bu Sukma. Di dalam hati terus beristighfar. Lebih terkejutnya lagi, di sana terlihat pula sosok istri Sudiman dan kedua anaknya yang masih kecil-kecil. Jadi, gumamnya, semua yang ada di sini adalah orang-orang yang mendapatkan hukuman akibat ulah orang terdekat mereka yang menjadikannya sebagai tumbal. Jelas kusir itu benar-benar tak habis pikir, siapa yang sudah begitu tega menjadikan ibu dan adik-adik Wigati sebagai tumbal. Itu yang membuat Pak Liliwan penasaran, karena untuk kasus Bu Sukma ia sudah mengerti jelas. Pikirannya hanya tertuju kepada Juragan Adang. Namun cepat-cepat ia langsung beristighfar karena telah menuduh orang sembarangan. Bukan dia. Coba tanyakan kepada suami dan bapak dari anak-anak itu. Ucap kusir itu lagu seolah bisa memahami isi hatinya. Bagaimana bisa? Apa Sudiman yang menjadi penyebab kematian keluarganya sendiri? Lantas untuk apa? Sebab semua orang paham bahwa Sudiman menjadi gila setelah seluruh anggota keluarganya tiada. Kereta yang membawanya kembali berjalan dengan mengelilingi para pekerja itu. Harti dan kedua anaknya menatap Pak Liliwan dengan ekspresi kesedihan, seperti tengah meronta dan menjerit untuk meminta pertolongan. Bagaimana caranya untuk menyelamatkan mereka dan mengembalikannya ke tempat yang seharusnya di sana? Kali ini kusir itu hanya diam, justru semakin mempercepat jalanan kuda-kuda dan kereta. Dalam kondisi yang sebenarnya, tubuh Pak Liliwan masih terbaring lemas di ranjang rumah sakit yang ada di kota. Sebab saat itu Abidin langsung datang ke rumah Pak Kades dan menceritakan semua hal yang terjadi. Kedatangan Pak Kades di kediaman Pak Liliwan membuat semua orang-orang yang ada di desa itu berbondong-bondong melihatnya, sekaligus menolong. Para warga dan semua tetangga merasa geram, tak terima dengan apa yang sudah terjadi pada Pak Liliwan. Namun atas nama para warga, Pak Kades meminta maaf. Walaupun menjalani beberapa diskusi yang alot, akhirnya mereka semua menerima itikat baik Pak Kades. Bersama-sama langsung membawa Pak Liliwan ke rumah sakit besar yang ada di kota. Sudah dibantu dengan selang oksigen, tetapi tiba-tiba saja napas Pak Liliwan kembali tersendat-sendat. Dengan cepat Abidin berlari memanggil dokter. Para perawat datang lebih dulu memintanya dan Pak Kades untuk menunggu di luar. Kemudian terlihat 3 dokter datang berlarian masuk ke dalam kamar Pak Liliwan. Pak Kades dan Abidin menunggu dengan cemas. Pak Kades duduk sambil gelisah, sementara Abidin berjalan-jalan mondar-mandir tanpa henti. Ia sama sekali tak bisa tenang. Tak berselang lama, seorang dokter keluar dengan raut wajah yang masam. Dokter itu menghampiri Pak Kades dan Abidin sambil berkata, "Maafkan kami sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik." Mendengar hal itu, membuat Abidin lari dan masuk ke dalam kamar Pak Liliwan. Infus dan selang oksigen sudah dicabut. Tubuh lelaki itu sudah tertutup rapat oleh selimut. Abidin membukanya, terus memanggilnya, bahkan memukuli dada Pak Liliwan, berharap ia bisa bangun dan bernapas lagi. Sementara di tempat lain, kereta itu menurunkan Pak Liliwan ke suatu tempat yang bahkan belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Ia dihadapkan dengan 2 pintu cahaya yang warna dan bentuknya begitu sama persis. Sebelum berpamitan pergi, kusir itu memintanya untuk memilih di mana pintu ia akan kembali. Tentu saja Pak Liliwan merasa kebingungan. Ia berjalan ke sebuah pintu sebelah kiri, hendak melangkah masuk. Tetapi tiba-tiba saja sosok Wigati menarik tubuhnya cepat. Wanita itu hanya menggeleng, kemudian menunjukkan pintu yang satunya. Pak Liliwan diam sesaat,
timbul rasa keraguan. Namun, setelah melihat senyum mengembang menghiasi wajah Wigati, ia mengangguk kemudian melangkah memasuki pintu itu. Setiap jengkal dari langkah yang ia pijak, Pak Liliwan merasakan hawa dingin yang semakin menyeruak. Entah mengapa, semakin lama berjalan, malah tidak merasa lelah, justru semakin ringan saja. Arah tujuannya masih belum jelas. Di depan, banyak sekali cahaya menyilaukan. Kedua matanya berlindung, kedua matanya memicing karena silau, kemudian berlindung di balik siku tangan. Pak Liliwan terus berjalan ke depan, sampai akhirnya ia merasakan sesuatu yang berbeda. Tiba-tiba saja sudah terbaring dan ada sesuatu yang menutupi wajahnya. Ia segera menurunkan selimut itu, sangat terkejut melihat ada Abidi dan Pak Kades. Di saat Pak Liliwan masih kebingungan, Pak Kades dan Abidin tersenyum senang. Salah satu dari mereka berteriak memanggil dokter. Disitulah baru sadar bahwa ia tengah mengalami suatu hal yang tak biasa dan juga di luar nalar. Beruntungnya, ia masih bisa kembali dengan selamat. Para dokter dan perawat berdatangan untuk memeriksa. Mereka meminta Abidin dan Pak Kades untuk keluar. Pintu kembali ditutup, dan di saat itulah ia melihat sosok Wigati tengah berdiri di balik pintu. Wajahnya terlihat jelas dari kaca yang ada di bagian atas pintu. "Terima kasih banyak ya, Nduk," lirihnya dalam hati. "Apa katamu? Siliwan masih hidup, Jang?" "Iya, Juragan. Itu juga karena Den Abidin yang turut membantunya." Lelaki itu mengisapnya dalam cerutu rokoknya. Dada dan hidungnya sekembang kempis. Sudah tak sanggup lagi menahan kemarahan yang bergejolak di hatinya. Ia berteriak kesal, berkali-kali berucap hal-hal yang tidak baik, mengatakan bahwa Abidin adalah anak durhaka, sambil mengutuknya tak karuan. Punya anak satu, bodohnya hendak ketulungan. Bukannya membantu balas dendam pada orang yang membunuh ibunya, ini malah jadi pahlawan kesiangan. Ujang sudah tak berani menoleh, apalagi melihat ke arah majikannya. Berbeda dengan Ki Wareng yang sok bijak dengan memberikan wejangan. Dengan kata lain, tentunya justru malah menyesatkan. Si cungkring itu malah menaruhkan diri untuk memberikan sesuatu lagi kepada Juragan Adang agar Abidin bisa menuruti semua perkataannya, supaya tidak lagi menjadi anak yang pembangkang. Tentu saja Juragan Adang langsung tergiur. Ia tak pernah sadar, padahal selama ini sudah mengeluarkan banyak uang, tetapi tak ada satupun pekerjaan Ki Wereng yang membuahkan hasil. Yang ada, dukun itu malah bertambah kaya saja. Pundi-pundi uangnya semakin menggunung akibat kebodohan Juragan Adang. Ki Wereng memang selama ini membuka praktek perdukunan di sebuah rumah yang bisa dikatakan sangat sederhana. Namun, di balik itu semua, ia sudah memiliki beberapa mobil mewah hingga tanah yang berhektar-hektar, ditambah dengan sederetan istrinya. Bukannya harta, tahta, dan wanita adalah sumber berharga bagi para kaum pria. Hidup Ki Wereng semakin makmur. Ia juga sering berterang-terangan bercerita bahwa sering berbelanja di pasar gaib untuk membeli koleksi Dedemit atau hodam baru. "Lakukan saja apa yang menurut Ki Wereng adalah solusi terbaiknya," ucap Juragan Adang. Senyum si cungkring itu langsung meleleh, langsung membayangkan berapa banyaknya uang yang bisa ia dapatkan. "Soal biaya jangan khawatir, asalkan berhasil, aku tak akan pernah ragu untuk membayar lebih," lanjut Juragan Adang. Nah itu adalah jawaban yang paling dinantikan Ki Wereng. Walaupun sudah dibujuk seperti apapun, tak membuat Pak Liliwan luluh. Ia tetap bersikeras untuk pulang, tak betah untuk berlama-lama di rumah sakit. Bukan hanya itu, ia juga merasa tak enak hati jika harus menyusahkan Abidin dan Pak Kades. Bagi Pak Liliwan, bisa berobat di sebuah rumah sakit besar yang ada di kota, tentu tak sedikit biayanya. Apa boleh buat, mereka pun menuruti permintaan Pak Liliwan. Tentu saja dengan syarat harus membuat surat pernyataan, karena jika terjadi hal buruk lagi, pihak rumah sakit sudah enggan bertanggung jawab, sebab dari pihak pasienlah yang memaksa untuk pulang saat kondisinya belum pulih sepenuhnya. Setelah berkemas, Pak Kades dan Abidin mengantarnya pulang. Di rumah Pak Liliwan, para tetangga sudah menunggu seperti hendak melakukan penyambutan untuk orang besar. Dimanapun berada,
Pak Liliwan memang selalu baik terhadap semua orang, selalu ikhlas membantu tanpa pamrih. Padahal hidupnya sendiri juga sangat jauh dari kata cukup. Pak Le, izinkan saya menginap di sini selama beberapa hari untuk membantu dan merawat Pak Le, ucap Abidin. Tidak perlu, saya tidak mau merepotkan. Lagi pula, Abidin ini pasti ada banyak kesibukan yang harus dikerjakan. Tolaknya halus. Memang dasarnya tidak mudah dipujuk. Jadi apa boleh buat, setidaknya setelah ini Abidin masih bisa berkunjung sesering mungkin. Hari sudah larut, orang-orang yang menjenguk sudah pulang. Tinggallah Pak Liliwan seorang diri, duduk bersandar di atas dipan tuanya sambil terus memutar tasbih di pergelangan tangan. Lelaki itu berpikir harus benar-benar mencari tahu sebenarnya tentang apa yang sudah dilakukan oleh Sudiman. Ia juga berkeinginan untuk membantu orang-orang yang masih bertahan di dalam dimensi itu. Entah bagaimana caranya. Baru sehari keluar dari rumah sakit, Pak Liliwan sudah berjalan-jalan seorang diri di pagi hari ke desa sebelah. Ketika hendak masuk ke gardu desa tempat Abidin tinggal, tak sengaja ia melihat Sudiman tengah duduk berjongkok sambil mencabuti rumput sekenanya. Terkadang lelaki itu memasukkan rumput-rumput itu ke dalam mulutnya, lalu melepehnya. Pak Liliwan turut duduk di sebelahnya sambil mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Sudiman? Sudiman tak menjawab, hanya melirik sebentar lalu kembali melanjutkan aktivitas anehnya. Apa kabar? Apa Pak Sudiman lapar? Kalau iya, yuk kita cari sarapan di warung Mbok Kijem. Mendengarnya, Sudiman antusias. Ia berdiri, bahkan sudah berjalan mendahuluinya. Di belakang, Pak Liliwan hanya tersenyum-senyum saja. Ketika warung Mbok Kijem sudah terlihat, Sudiman langsung lompat sambil bertepuk tangan. Warungnya cukup ramai, sehingga Mbok Kijem kewalahan harus menyapa sebentar lalu segera melayani pesanan mereka. Pak Liliwan memilih untuk membungkusnya saja, agar ia menjadi leluasa mengobrol dengan Sudiman. Diajaknya pria gundul itu di sebuah gubuk di dekat pematang sawah. Ia menyodorkan nasi pecel, beserta seplastik kopi, dan juga sebotol air minum kepada Sudiman. Entah sudah berapa lama ia tak makan. Dengan begitu cepat, langsung melahap habis. Lalu melirik ke arah Pak Liliwan yang masih menikmati makanannya. Sudiman terus memandangi Pak Liliwan sambil menelan ludah. Lelaki parubaya itu tersenyum, lalu menyodorkan makanannya yang masih banyak pada Sudiman. Itu tali apa Pak Sudiman? Tanyanya sambil menunjuk-nunjuk tali yang terikat di tangan, kaki, bahkan leher Sudiman. Talinya Wong Sugih. Aku sekarang Sugih. Dulu ini memang tali biasa, tetapi sekarang sudah berubah jadi gelang dan kalung emas, jawabnya sambil terus mengecap makanan. Pak Liliwan terkekeh karena memang sudah paham perihal tali tersebut. Jenengan disuruh siapa? Kok tahu kalau tali itu bisa bikin kaya? Saya juga mau kalau ada lagi. Kali ini Sudiman tiba-tiba tertawa, kemudian melanjutkan makanannya. Sesaat kemudian barulah ia menjawab, walaupun dia jahat, sering ganggu, aslinya baik, suka peduli. Ini dia yang nyuruh ambil ini. Kalau kamu mau tunggu dulu, tunggu suaminya mati dulu. Seketika mata Pak Liliwan terbelalak. Secara garis besar memang belum paham maksudnya, tetapi sudah bisa menyimpulkan bahwa yang menyuruh Sudiman untuk mengambil tali pocong busuk memanglah Wigati. Lantas, siapa yang dimaksud dengan suaminya? Apakah itu adalah juragan Adang? Kenapa Pak Sudiman bisa tahu kalau suaminya akan segera meninggal dunia? Kan Pak Sudiman bukan Tuhan. Sudiman manggul-manggut, seperti paham saja tentang perkataan Pak Liliwan. Namun setelahnya ia menangis, memegang dahinya, seperti tengah merenungkan sesuatu. Aku bersalah, tetapi aku juga harus berlindung jadi orang kaya. Pak Liliwan bertambah pusing, masih belum memahami, lagi pula belum bisa membedakan mana perkataan ngawur dan mana yang dikatakan tulus dari hati Sudiman. Apa-apa tak gadai hanya untuk jadi kaya, sampai-sampai semuanya hilang. Tapi sekarang aku senang, sudah senang, karena sudah kaya raya.
kelakar Sudiman sambil tertawa. Pak Liliwan hanya mengangguk saja. Pikirannya menerawang jauh. Apa iya Sudiman melakukan pesugihan? Namun, kenapa dari dulu ia tak sedikit pun pernah menggelimang harta? Sebenarnya ada apa di balik ini semua? Mengapa juga Wigati menyuruh bapaknya untuk mengambil tali-tali pocong Busukma, bahkan memintanya untuk menunggu kematian Juragan Adang agar bisa melakukan hal serupa? Ada sebuah teka-teki yang sangat rumit dipecahkan. Sulit, karena di sini hanya Sudiman yang menjadi kunci jawabannya.